Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, gimana kabarnya sahabat haki semuanya hari ini? Semoga sahabat haki semua diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa sampai maghrib ya Ustaz. Ya. Jangan sampai ada yang batal di tengah jalan, bahkan sampai selesai nanti di hari yang ke-30 insyaallah. Ya. Pada hari ini kami berdua, saya Ade Firmansyah dan saya Ahmad Saiful, akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah Umar bin Khattab dengan penjual susu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Gimana Ustaz ceritanya? Ya, kisah ini berada pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang digelari Amirul Mukminin. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tidak ada satupun yang kelaparan. Umar bin Khattab sangat memperhatikan rakyatnya. Dia senantiasa berkeliling pada malam hari dari ujung Madinah ke ujung Madinah. Dan dia tidak akan pernah tidur sebelum rakyatnya tidur dengan aman. Berarti Khalifah Umar ngecek terus ya Ustaz? Dia meronda terus melihat kota Madinah. Berarti ini betul-betul sosok pemimpin yang luar biasa. Sangat. Karena selalu mengecek keadaan rakyatnya. Apakah sudah tidur dengan nyenyak atau ada yang kelaparan? Seperti itu ya. Oke, luar biasa Umar ya. Kemudian tibalah Umar bin Khattab pada sebuah rumah. Yang rumah itu masih terang oleh cahaya lampu. Dan dari luar rumah itu terdengarlah percakapan antara ibu dan anak penjual susu. Nah, rumah itu rumah siapa? Rumah penjual susu. Baik, rumah penjual susu. Di dalam rumah itu terjadi percakapan antara ibu dan anaknya. Dengan ibu mengawali percakapannya, bilang kepada si anak, "Wahai anakku, campurkanlah susu dengan air yang kita punya agar susu itu menjadi banyak dan kita akan memperoleh hasil keuntungan yang banyak ketika menjualnya." Karena pada hari itu ia mendapat penghasilan yang sedikit ya, karena kambing-kambing mereka mengeluarkan susu yang sedikit. Ya, mendengar permintaan sang ibu, anak pun menolak dengan lembut. Seraya berkata, "Tidak ibuku, saya tidak mau melakukan yang demikian ibu. Tidak mau mencampurkan air ke dalam susu." Nah, mendengar pernyataan si anaknya, si ibu pun kemudian bertanya karena aneh, "Wahai anakku, kenapa kamu menjawab seperti itu? Sebetulnya keteguhan hati Umar yang seperti apa yang membuatmu begitu mengaguminya sehingga kamu menjawab seperti itu kepada?" Sang anak pun menjawab, teman-teman semua, menjawab, "Umar tidak akan melakukan ini wahai ibuku. Umar tidak akan melakukan hal-hal yang kita akan lakukan itu mencampur air dalam susu wahai ibuku. Karena itu merupakan hal yang tidak disukainya." Nah, ketika anaknya menjawab seperti itu, ibunya pun tetap kekeh atau ngotot ya, tetap ngotot berkata kepada anaknya, Sudah, tak usah banyak bicara, campurkan saja susu dengan air itu. Toh Umar bin Khattab tidak akan melihat apa yang kita lakukan." Seraya berbicara sang ibu kepada anak. Dan anaknya saat jawab dengan lemah lembut, "Tidak wahai ibuku, sekalipun tidak. Walaupun Umar tidak mengetahui yang kita lakukan ini, tetapi Allah mengetahui apa yang akan kita lakukan ini wahai ibuku." Mendengar jawaban sang anak, sang ibu pun kemudian terdiam dan merasa bersalah, merenungi ternyata dia sudah melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu sepertinya anaknya betul-betul solehah ya Ustaz ya. Anaknya sangat teguh pada pendiriannya dan tetap menjaga kesolehannya. Berarti si anak juga paham ilmu agama luar biasa ya Ustaz. Nah, ini juga pesan buat teman-teman semua ya. Kita juga sebagai seorang anak harus paham wawasan agamanya juga harus luas dan bisa praktek untuk kehidupan kita sehari-hari. Lanjut Ustaz, sudah selesai belum? Belum. Oke. Kemudian Ustaz, Umar pun yang dari balik rumah ini mendengar jawaban sang anak, bergegas
kembali ke rumahnya dan menemui putranya yang bernama Asim. Berkatalah Umar, "Wahai Asim, temuilah gadis penjual susu yang ada di sana. Jika kamu menyukainya, maka pinanglah ia sebagai istri kamu. Mudah-mudahan Allah memberkati kamu dan keluargamu kelak." Kemudian keesokan harinya Asim setelah mendengar perintah dari ayahnya langsung bergegas menuju rumah si penjual susu dan menemui seorang gadis yang membuat Khalifah Umar bin Khattab terenyuh dengan jawabannya ketika tadi malam bercakap-cakap dengan ibunya. Ketika Asim melihat seorang gadis itu melihat anak si penjual susu itu, ia kemudian merasa yakin dan akhirnya menikahi anak dari penjual susu tersebut ya. Dan Ustaz, dari pernikahan antara Asim dan si gadis penjual susu ini lahirlah seorang perempuan yang bernama Laila, yang kemudian hari Laila ini akan dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan Laila dan Abdul Aziz bin Marwan akan lahir sesosok pemimpin yang mulia, akan lahir seorang pemimpin yang mulia, pemimpin yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai Umar yang kedua ya saja, dijuluki sebagai Umar yang kedua karena ia mewarisi darahnya dari Umar bin Khattab yang memiliki sifat adil, arif dan bijaksana luar biasa. Berarti dari sini juga kita belajar bahwa orang yang soleh ataupun solehah akan melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah juga, bahkan bisa menjadi generasi penerus nanti di masa depan yang akan sangat bijaksana, adil dan memperhatikan rakyatnya dengan sangat baik. Baik Ustaz, dari kisah seperti ini tentunya akan ada hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita perhatikan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya Ustaz? Yang pertama teman-teman semua adalah kita tidak boleh curang. Tidak boleh curang dalam hal apapun, dalam berdagang, dalam belajar, dalam hal apapun kita tidak boleh curang. Selain itu teman-teman, kita juga harus berlaku jujur atau bersifat jujur, karena kejujuran akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik itu akan menuntun jalan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir teman-teman semua, amal soleh yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala akan terus dilakukan oleh keturunan-keturunan kita, melahirkan generasi-generasi yang solehin dan solehah. Luar biasa ya saja. Berarti mulai dari saat ini kita harus jadi pribadi yang soleh dan solehah agar kedepannya juga kita bisa melahirkan generasi yang soleh dan solehah juga ya. Baik teman-teman semua, demikianlah kisah Umar bin Khattab dan penjual susu ya. Dari kisah ini ada satu hal yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Adalah bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi pribadi yang soleh dan solehah, terutama yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian sekali lagi yang dapat kami berdua sampaikan. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum